Allah Ta'ala ya azza wa jalla wal hidayatil haqqir rahmanir rahim liridho illah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul hakim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujjat, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid At-Taqwa dan jajarannya, Ketua RW dan jajarannya, juga Ketua RT dan jajarannya, para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan selalu diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, Baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini ingin kami sampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan orang yang beriman. Nah, kita ini termasuk di dalamnya sebagai orang-orang yang beriman. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah.
ulaika humus shadiqun. Mungkin ini sering kita baca atau kita dengar atau bahkan mungkin ada yang sudah hafal. Karena ini tidak asing, memang sering disampaikan di mimbar-mimbar Jumat. Tapi kadang-kadang kita ini dalam mendengar ayat-ayat Al-Quran atau bahkan dalam mendengar tausiah-tausiah itu ya memang jadi rahasia umum. Jadi umum tahu tapi dirahasiakan gitu maksudnya. Rahasia umum itu umum tahu tapi dirahasiakan. Apa? Biasanya kita masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Makanya dikatakan rahasia umum. Umum mau udah tahu semua tapi kita rahasiakan. Rahasia umum. Ini sama. Ayat ini perlu kita ulang. Syukur-syukur kita benar-benar meyakini ke dalam hati, kemudian kita mampu mengamalkan dalam perbuatan. Karena saya rasa akhir-akhir ini sangat penting, disampaikan ini sangat penting. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, karena penyakit orang yang bertauhid itu diantaranya keraguan-raguan dan kebimbangan hati. Jadi ada ragu dan bimbang, ini penyakit dalam bertauhid. Maka mereka yang beriman itu hanyalah yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang benar. Ini kenapa menjadi penting? Karena akhir-akhir ini kita lihat berita ini sangat miris. Mulai dari pembunuhan, kan berita yang berseliweran di media sosial juga di televisi kita, kasus pembunuhan, kasus begal, kasus tawuran, bahkan asusila. Na'udzubillahi minzalik. Nah, ini akar masalahnya sebetulnya di mana? Pengajian banyak di lingkungan kita saja, masing-masing RT ada pengajian, di masjid ada pengajian RW sedemikian rupa juga ada pengajian. Ini kesalahannya ada di mana? Banyak pengajian, Islam kita juga besar. Dalam tiap kali pengajian mengajak kita beriman, mengajak kita bertakwa, mengajak kita dekat dengan Allah. Tapi ternyata kemaksiatan, kemungkaran, kezoliman masih merajalela di negara kita tercinta. Nah, ini kita cari akar masalahnya. Ternyata setelah saya analisa, saya kaji, saya dalami, ini di sini ternyata. Di ayat ini. Apa? Kok jadi ayat ini yang menjadi kajian kita? Karena disinilah Allah menjelaskan kalau memang kita ini beriman, maka harus benar-benar hanya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jangan ada rasa ragu dan bimbang, jangan ada gundah gulana, jangan ada resah gelisah. Yang ada harus benar-benar kita yakinkan dalam diri kita, Allah selalu bersama kita. Bukan hanya tidak ragu, tapi juga jihad fisabilillah, berjuang dengan harta dan jiwa. Nah, berjuang inilah yang kadang-kadang kita lalaikan. Berjuang itu ya sesuai dengan kadar kita masing-masing.
kemampuan kita untuk hadir di majelis taklim, ya kita hadir di majelis taklim. Tapi kemudian kita ikuti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, balighu anni walau ayat. Sampaikan daripadaku walaupun hanya satu ayat. Kita ini kadang-kadang untuk saling mengingatkan, saling mengajak dalam kebaikan, saling nasihat menasehati, ini menjadi sesuatu yang tabu. Bahkan kalau ada, saya banyak grup di WA itu, kalau ada yang mulai nge-share ayat Al-Quran, ada yang mulai nge-share pengajian, itu kadang-kadang ada saja yang nimpalin, wah ini mulai Pak Ustadz mulai. Ada yang ngingetin kita bagaimana supaya ibadahnya, sholat tahajudnya, ada yang program baca Al-Qurannya, ada yang menghafal hadisnya. Ini ada saja yang nimpalin. Kita ini grupnya silaturahmi, gak usah saling menasehati so ustaz. Kalau saya sih jarang, ya memang jarang nge-share. Tapi ada saja. Ini bukan di grup At-Taqwa ya. Di grup At-Taqwa mah alhamdulillah takwa semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi di grup-grup lain seperti itu. Kita forumnya silaturahmi, gak usah bahas masalah pengajian. Kita cukup bercanda saja, biar suasana kita tetap akrab. Masuk akal, tapi kan akhirnya nilai daripada grup itu tadi, ya nilainya hanya sebatas canda. Padahal harus menjadi sesuatu yang bagi kita ini sebuah masalah yang besar terjadi di negara yang mayoritas agamanya Islam, tapi remaja-remajanya saling bunuh hanya masalah tawuran yang di situ bikin konten. Kadang-kadang teman sendiri, ya janjian, ya ketemuan, ya ngobrol, tapi terus kemudian kayak orang kerasukan. Nah ini makin akhir zaman berbagai macam kejadian yang kadang-kadang di luar logika kita ini makin banyak terjadi. Nah kita orang yang beriman, kita orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya benar-benar mampu menjaga hati kita, hati yang selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang selalu tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hati yang cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita akan mencintai saudara-saudara kita sesama muslim, sesama orang yang beriman, sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Maka saling mengingatkan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Bukan malah saling hujat, bukan malah saling menghina, saling mencaci maki, malah saling mempersiapkan diri untuk berperang. Padahal kita tahu bahwa membunuh ini adalah dosa yang sangat besar. Apalagi kalau sesama muslim. Jadi yang ada dalam diri kita, orang yang menjaga hatinya, ingin selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita serahkan jiwa raga kita kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan doakan saudara-saudara kita supaya selalu dalam rahmat Allah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena banyak di antara remaja kita yang belum menyadari betapa besarnya nikmat masa muda. Siapa yang tahu kalau nikmat masa muda itu luar biasa? Kita yang sudah tua. Coba kita pengen balik lagi jadi muda, pengen remaja lagi, kan susah. Susah. Ada malah di media sosial yang ada kita ini tadinya anak-anak, terus kemudian remaja, kemudian menikah,
gitu. Habis menikah jadi tua. Jadi tua terus mati. Gak ada yang bisa diulang kecuali nikah lagi. Yang bisa diulang cuma nikah lagi, kan ibu-ibunya marah tuh jadinya. Oh, saya nanti pulang nggak lewat sana. Aku dimarahin sama ibu-ibu. Muda lagi. Muda mah enggak. Cuma nikah doang, nggak muda lagi. Kita tahu betapa besarnya nikmat sehat siapa kalau kita sakit. Nah, remaja-remaja kita belum sadar betapa besarnya nikmat masa muda, masa remaja. Malah dipakai tawuran, giliran tangannya buntung, mau disambung pakai apa? Dilakban. Dan itu satu penyesalan yang akhirnya terbawa seumur hidup. Ya kalau cuma kebacok tangannya buntung, kalau yang mati, yang sudah mati, sampai dibuang ke sungai, ada berapa itu? 7 orang di Bekasi apa di mana? Waduh. Dengan kematian yang sia-sia, yang akhirnya jadi penyesalan selama-lamanya. Ini generasi muda Islam. Tentunya ini ya kita yang prihatin. Kita prihatin. Padahal nikmat sehat itu luar biasa dan diketahui oleh orang yang sudah sakit. Nikmat hidup itu juga luar biasa. Diketahui oleh siapa? Oleh mereka yang sudah mati. Kita yang sudah mati. Ya saudara kita yang sudah mati. Mereka sampai Al-Quran sendiri yang mengatakan, kalaulah boleh mereka itu pengen walaupun sedetik untuk hidup lagi. Meskipun di situ pengen sedekah dan lain sebagainya. Nah, kita yang masih diberi nikmat sehat, diberi waktu luang, dikasih panjang umur agar kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam menjalankan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang intinya jangan kita lupakan kalau kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita supaya hidup bermanfaat. Di hidup manfaat ini sering disampaikan di pengajian-pengajian, di mimbar-mimbar Jumat, supaya hidupnya bermanfaat. Tapi ya tadi kita ini kadang-kadang habis pengajian, nanti selesai pengajian ditanya sudah lupa. Apa tadi pengajiannya? Wah, pokoknya Pak Ustadz bilangnya rahasia umum aja. Atau yang bisa diulang cuma nikah gitu, kayaknya begitu yang tahu. Nah ini yang perlu kita jadikan sebagai bahan renungan. Maka iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya akan menjadi perbekalan kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita sesuaikan. Nanti kelayakan kita dikatakan sebagai orang yang beriman itu apakah sudah pantas, layak atau belum. Kalau yang dikatakan orang yang beriman itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, apakah sekedar iman, percaya kepada Allah, kemudian percaya kepada Rasulullah? Kan harus ada bukti. Kalau yang namanya uji kelayakan itu kan harus ada ujiannya. Dengan apa? Dengan membuktikan kalau kita bintang entertainment asik jasa bintang dapur nih, bintang dapur. kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tadi dianjurkan jihad dengan harta dan jiwa kita. Jihad kita ini kadang-kadang sebelum kita tadi minimal tawasau bil haq wa tawasau bis sabr ini jalan menyampaikan kebenaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya kita mengajak keluarga kita, anak-anak kita.
menjauhi perkara-perkara yang mungkar. Karena kemungkaran itu akan tetap ada sampai akhir dunia. Dunia bukan hanya akhir hayat, akhir dunia sampai kiamat. Misalnya kemungkaran itu akan tetap ada. Maka para alim, para ulama itu memberi satu gambaran. Coba sini muka bapak yang minta. Dimanapun ada air yang bersih yang bisa dipakai untuk bisa dipakai untuk wudhu, bisa dipakai untuk mandi, maka akan ada air kotornya. Misalnya kita ada masjid, di situ ada tempat wudhu, tapi tetap saja pembuangannya adalah got, ada air kotornya. Nah, kita mau pilih jadi air yang bersih yang bisa dipakai wudhu, apa mau pilih jadi air kotornya, air gotnya. Ini maksudnya kita ini mau jadi orang yang baik, orang-orang yang bersih, atau mau jadi orang yang tidak baik, jadi orang-orang yang tidak bersih. Ini pilihan kita. Karena memang kita melihat makin ini akhir zaman sudah benar-benar semakin nyata. Ini kita kadang-kadang memilih yang benar saja, antara yang hak dengan yang batil itu seolah-olah sudah sulit dibedakan. Sulit dibedakan. Antara kebenaran dengan sesuatu yang salah itu kadang-kadang sudah menjadi hal yang mirip. Hanya beda kemasan. Dulu kalau nggak salah kita pernah dengar ceramahnya Pak Kiai Zainuddin MZ. Hanya madu dengan racun itu sekarang sudah bisa dibedakan karena kemasannya sama. Yang baik dengan buruknya hampir susah dibedakan karena labelnya sama. Orang yang tujuannya ingin ridha Allah dengan orang yang sebetulnya tujuannya bukan ridha Allah, ini ya hampir sama. Orang yang sama-sama amal, sama-sama sedekah, ya Allah tahu niat yang sebenarnya tersimpan di hati kita seperti apa. Maka kalau tujuan kita lillah, benar-benar kita beriman kepada Allah, merasa kita ini bertuhan, maka yakin kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita benar-benar merasa kita ini beriman kepada Allah, yakin bahwa Allah itu setiap saat bersama kita, maka kita diperintah bertakwa setiap saat dan kemanapun kita. Ittaqillaha haitsuma kunta. Tetap bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Sehingga orang yang bertakwa itu akan selalu meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya tetap senang memilih yang baik daripada yang buruk. Hatinya tetap senang memilih yang hak ketimbang yang batil. Nah, ini perlu merasa diawasi oleh Allah, merasa disaksikan oleh Allah, merasa setiap saat Allah itu dekat dengan kita. Karena kalau ini sudah kita rasakan, nah kita akan berbuat buruk pun kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ini yang belum kita miliki, maka tidak ada rasa malu kepada Allah. Hanya kalau tidak ada orang yang menyaksikan, ya berarti kita seolah-olah bebas melakukan maksiat. Padahal Allah itu maha melihat, Allah maha mengetahui. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita amalkan ayat atau firman Allah tadi, agar kita benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilangkan keraguan-raguan,
hilangkan segala kebimbangan yang ada di hati kita, dan mari kita berjihad dengan harta dan jiwa kita memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya masuk ke dalam hati seluruh umat manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar meninggalkan segala perbuatan yang keji dan mungkar. Amin ya rabbal alamin. Di perbuatan yang keji dan mungkar seperti yang tadi, supaya hilang segala tawuran, ya, pembunuhan, perbuatan-perbuatan asusila. Berita yang sekarang ini banyak memenuhi media-media sosial, sehingga mudah-mudahan yang namanya keberkahan akan selalu dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hingga segala musibah, mara, bahaya juga dijauhkan dari kita semua, dan Allah benar-benar menghadirkan kasih sayang dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah benar-benar mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima semua amal ibadah kita, mengabulkan segala doa dan hajat kita, menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita solih dan solihah, ala hadihin niyah walikulli niyatin solihah, wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'un ilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was solihin wal ulama'il musannifin, wa ila hadrati Nabi Allah Adam alaihi salam, Nabi Allah Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Ilyasa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, wa Isa alaihimussalam. Syai'un ilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin min malaikatis samawati wal ard, malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan. Summa ila hajatan Nabi Allah Khidir al-Baliya bin Malkan alaihi salam, wa ila hadrati sultanil awliya kutub Rabbani wal arifin somadani Syekh Abdul Qadir Jailani qadasallahu sirahul aziz, wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhiriz zaman. Syai'ul ilailahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وصحبنا من النور إلى روح الهداية خصوصا إلى أرواح Ibu Sartini binti Hadi Pawiro wa ila ruhi Bapak Hadi Pawiro bin Ahmad Yadi wa ila ruhi Ibu Ngatimah binti Tonadi wa ila ruhi Bapak Marsudi bin Ketadiwangsa wa ila ruhi Ibu Salikem binti Mat Kasimin wa ila ruhi Kang Karso bin Marsudi wa ila ruhi Kang Haji Untung bin Marsudi wa ila ruhi Mbak Satyah binti Marsudi wa ila ruhi Tugi Jamin Jito bin Sarijo wa ila ruhi Kang Mat Kusdi bin Munaji Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'un ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan keluarga Bapak Sarijo, Fiska Media Sari binti Sarijo, Ahmad Faruk Adana bin Sarijo, Rianto bin Haji Pawiro. Semoga dijadikan sebagai anak-anak yang solih dan solihah, berilmu, beriman, bertakwa kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan masyarakat di sekitarnya. Dan juga semoga mampu meraih cita-citanya. Liridhoillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan saudara kita yang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya, disehatkan kembali jasmani dan rohaninya. Amin. Dan semoga selalu dibimbing iman takwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ibu Sumirah binti Karto Tukiman, ibu kandung dari Bapak Sugianto, semoga segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Bapak Rizky Prasetyo bin Paiman, anak kandung dari Bapak Paiman, Bapak Ketua RT 004. Semoga segera diangkat penyakitnya, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridhoillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka
iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, keluarga kita, putra-putri kita, dan seluruh masyarakat Kuta Bumi II. Semoga Allah senantiasa mengampuni kita semua. Dan juga semoga Allah memberkati kita, merahmati kita, membukakan pintu-pintu rizkinya untuk kita semua, membukakan pintu-pintu keberkahan untuk kita semua, dan selalu memberikan nikmat sehat walafiat, memberikan sukses dunia hingga akhirat. Liridhaillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Jami, ya Qarib, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Jami, ya Qarib, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Jami, ya Qarib, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Jami, ya Qarib, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Jami, ya Qarib, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Jami, ya Qarib, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Jami, ya Qarib, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Jami, ya Qarib, ya Dzal Jalali wal Ikram. La haula wa
billahil aliyil azim. Subhanallah ya Razzaq, subhanallah ya Mubin, 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 subhanallah ya Razzaq, subhanallah ya Mubin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ansurna fahatir ridwani alaih wa amiddana bil asrari allati awda'taha ladai. Allahumma ya kathiran nawali wa ya daimal wisali wa ya hasanal fi'ali wa ya rasiqal ibadi ala kulli khairin bin ni'mah ya Allah ya saat dan detik ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami serahkan jiwa raga kami hanya kepadamu ya Allah. Kami serahkan hidup dan mati kami kepadamu ya Allah. Kami serahkan ruh dan rasa kami ya Allah. Kami serahkan hati dan akal kami hanya kepadamu ya Allah. Engkau yang bisa menerangi kehidupan kami dengan hidayah-Mu ya Allah. Engkau yang bisa menuntun kami dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, bukakan pintu rahmat-Mu untuk kami ya Allah. Bukakan pintu kasih sayang-Mu untuk kami ya Allah. Bukakan pintu-pintu rizki-Mu untuk kami sebagai bekal ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, curahkan rahmat-Mu dalam kehidupan kami ya Allah. Berikan keberkahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Keluarga yang taat kepadamu ya Allah. Keluarga yang selalu saling mencintai karena Engkau ya Allah. Ya Allah, berkati putra putri kami ya Allah. Dengan iman, Islam dan ihsan ya Allah. Jadikan putra putri kami hamba-Mu yang taat kepadamu ya Allah. Putra putri yang solih dan solihah ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menolong kami ya Allah. Ya Allah,
Tolong ibadah kami ya Allah. Tolong iman, Islam dan ihsan kami ya Allah. Tolong urusan-urusan rizki kami ya Allah. Urusan dunia akhirat kami ya Allah. Pekerjaan kami ya Allah. Usaha-usaha kami ya Allah. Tanpa pertolongan-Mu kami tak akan mampu ya Allah. Tanpa-Mu kami buta ya Allah. Tanpa-Mu kami tak berdaya ya Allah. Tanpa-Mu kami tak akan berguna ya Allah. Tanpa-Mu kami tak akan punya kemampuan apa-apa ya Allah. Ya Allah, selamatkan lahir batin kami ya Allah. Selamatkan pula dunia hingga akhirat kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, Allah, Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa salim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri samsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.